Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini di hadapan kita ada 3 buah produk susu ya, yang mana saya bandingkan di sini kandungan gizi atau nutrisinya ya. Kita tahu bahwa yang namanya susu berbrand, kata orang, merupakan susu yang baik ya, yang kandungan gizinya seimbang dan memang ini banyak berkhasiat. Tapi kita bandingkan secara nilai gizinya, apakah memang dia memang pantas menyandang seperti itu atau hanya apa namanya yang biasa-biasa saja, sama mana hampir semua susu pada prinsipnya sama ya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah Indomilk coklat Java Criollo, yang kedua Milo Nestle ya kan, Actigo, dan yang ketiga adalah Nestle Beer Brand. Jadi ada 2 produk Nestle yang kita bandingkan dengan 1 produk dari Indomilk. Oke ya, kita lihat dulu. Langsung saja kita melihat di apa namanya tadi, kita melihat di kandungan gizinya ya. Kita balik dulu. Nah, kita bandingkan saja langsung ya teman-teman, secara langsung. Di sini oke, kita mainkan dulu zoomnya ya supaya nyaman melihat. Nah, jadi seperti ini lebih nyaman. Oke ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Untuk Indomilk, kita bisa melihat yang utama kita lihat di sini adalah proteinnya dulu ya. Protein Indomilk itu adalah 6 gram atau 10% dari apa namanya AKG-nya ya. Protein 6 gram. Sementara di dalam Milo proteinnya hanya 3 gram, dan di dalam Beer Brand itu ada 6 gram. Jadi Beer Brand dengan Indomilk ini adalah seimbang proteinnya, dan Milo yang paling rendah proteinnya hanya 3 gram. Jadi di sini ya, secara nilai di sini protein kedua susu ini imbang kecuali Milo yang rendah. Nah, sekarang kita pindah ke lemak total. Lemak totalnya 5 gram untuk Indomilk. Sementara lemak total dari Milo 4 gram, berarti lebih besar Indomilk ya. Dan lemak total dari Beer Brand adalah 7 gram. Jadi di sini 5 banding 4 banding 7. Nah, ketiga produk ini yang paling tinggi lemaknya itu adalah Beer Brand. Kenapa? Karena memang dia susu murni. Kalau yang 2 ini adalah susu yang dicampur dengan coklat sehingga lebih rendah lemak. Oke ya, lanjut lagi kita ke karbohidrat. Karbohidratnya kalau di Indomilk 21 gram karbohidrat total. Sementara di Milo karbohidrat totalnya 18 gram ya. Nah, untuk karbohidrat total di Beer Brand ini 9 gram. Jadi di sini kita bisa melihat tadi 21 banding 18 banding 9. Nah, jadi di sini untuk asupan bagi penderita diabetes itu yang paling cocok Nestle Beer Brand. Sementara untuk asupan orang yang tanpa diabetes dan ingin energi tinggi, idealnya dia mengkonsumsi Indomilk ketimbang dari produk yang satunya yang hanya kadarnya cuma 18 gram. Jadi 21 18. Jadi untuk karbohidrat paling tinggi adalah Indomilk. Nah, kemudian untuk sugar atau gula, Indomilk ini 18 gram. Ya kan? Kemudian di sini 16 gram, 18 16. Kemudian di sini hanya 9. Jadi lebih rendah kadar gulanya di Beer Brand, kemudian lanjut di Milo, lalu lanjut ke Indomilk. Indomilk paling tinggi kadar gulanya. Jadi di sini memang hampir setara ya karbohidrat dengan gulanya. Oke, lanjut lagi kita pindah ke kolesterolnya. Kolesterolnya di sini 10 mg Indomilk. Kemudian di sini kolesterol 3 mg dan sini kolesterol 25 mg.
Jadi kolesterol yang paling terendah itu ada di Milo. Kemudian lanjut di Indomilk dan di Bear Brand. Bear Brand yang paling tinggi kolesterolnya ya. Mengejutkan memang perbedaannya mengapa lebih tinggi karena dia memang susu murni. Sementara dua yang ini adalah susu yang dicampur dengan coklat sehingga bukan susu murni lagi. Itu akan berbeda dengan ya waktu kita membandingkan dengan susu produk yang sebelumnya yang Ultra Milk dengan Furpam ya. Oke, nah sekarang kita bisa melihat di sini perbandingan yang lainnya. Vitaminnya di sini secara detail ya. Untuk Indomilk diberikan gambaran dan di sini kita melihat kalsiumnya. Kalsiumnya 25%. Sementara di Milo 25%. Dan di Bear Brand itu tidak dicantumkan. Oke ya, di sini sama-sama imbang untuk kalsium 25% dari asupan ini. Oke ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang secara head to head ini tidak bisa dibandingkan langsung produk ketiga ini, mengingat dua hal ini adalah susu coklat atau susu yang sudah tidak murni lagi. Sementara Bear Brand adalah susu yang masih murni ya, steril, hanya murni susu. Tapi di sini kita bisa melihat kita yang paling kita soroti tadi adalah hanya protein. Proteinnya 6 gram, ini 3 gram dan ini 6 gram. Jadi protein di Milo itu rendah. Oke ya, itu saja bahasan kita mengenai perbandingan dari 3 susu ya, antara 2 susu UHT dalam bentuk Tetra Pak ya, kotak, dengan yang kaleng dari Bear Brand. Ketiga-tiganya sama ya, memiliki pilihan lebih sehat ya. Sama, kemudian ada logo-logonya, ini 190 ml, ini 180, dan di sini 189 ya, 189 ml. Jadi volumenya kurang lebih sama, Milo yang paling kecil. Nah, kemudian lagi kita bisa melihat lagi sisi sampingnya ini ada komposisinya. Kalau di sini ya, kalau dua produk yang ini, kemudian lagi kita lihat lagi di sini tidak ada hampir perbedaannya ya. Cuma kita bisa melihat bahwa teman-teman di sini kenyataannya dari sini kita membandingkan harga ya. Harga kalau Indomilk ini lebih murah ya dibandingkan harga Milo, bahkan jauh lebih murah dibandingkan Bear Brand. Jadi kalau kita mengkonsumsi untuk keperluan anak-anak, idealnya memang Indomilk ini dengan Milo yang cocok bagi mereka. Untuk kebutuhan harian mereka, kebutuhan energi dan kebutuhan kalsiumnya tercukupi ya kan untuk anak-anak. Apabila untuk orang-orang yang mungkin dewasa, idealnya malah lebih cocoknya mengkonsumsi si Bear Brand ini, walaupun juga orang dewasa boleh mengkonsumsi Indomilk dan Milo ini untuk keperluannya, terutama untuk yang memang ingin rendah lemak. Nah, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.